You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Valentino Rossi tersenyum. Marc Marquez gagal finish di MotoGP Amerika. MotoGP Amerika Serikat 2025 menyajikan drama besar yang melibatkan dua nama besar dalam sejarah MotoGP, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kali ini, sang legenda hidup, Valentino Rossi, tampak tersenyum melihat rival abadinya, Marc Marquez, gagal finish setelah mengalami insiden di Circuit of the Americas, Kota. Marc Marquez, yang tampil dominan sejak awal musim MotoGP 2025, mengalami nasib sial di balapan utama Kota. Memulai dari posisi terdepan, pembalap Gresini Ducati itu memimpin balapan dengan cukup nyaman hingga memasuki lap ke-9. Namun, petaka datang ketika ia kehilangan grip di tikungan tajam dan terjatuh. Meski mencoba melanjutkan balapan, motornya mengalami kerusakan yang memaksanya kembali ke garasi tanpa membawa poin. Kegagalan ini membuat persaingan di papan klasemen semakin ketat. Posisi Marc Marquez di peringkat 2 kini hanya berjarak tipis dengan sang pemimpin klasemen sementara, Alex Marquez, yang kini mengoleksi 87 poin. Sementara itu, kemenangan di Kota diraih oleh Francesco Bagnaia, anak didik Valentino Rossi di Akademi VR46. Valentino Rossi, yang kini berperan sebagai pemilik tim dan mentor bagi para pembalap muda, terlihat menyaksikan balapan dari paddock dengan ekspresi yang menarik perhatian. Saat kamera menyorotnya setelah insiden Marquez, senyumnya terlihat jelas, memicu spekulasi di kalangan penggemar dan media. Sejak insiden kontroversial di MotoGP Malaysia 2015, hubungan antara Rossi dan Marquez memang tak pernah kembali harmonis. Rivalitas panjang mereka tetap menjadi salah satu cerita terbesar di MotoGP. Kegagalan Marquez di Kota 2025 seolah menjadi kilas balik dari persaingan keduanya di masa lalu. Dengan kegagalan ini, peluang Marc Marquez untuk menyamai rekor 7 gelar kelas Premier milik Rossi semakin terhambat. Di sisi lain, kemenangan Francesco Bagnaia memperketat persaingan di papan atas klasemen. Kini, MotoGP 2025 semakin menarik dengan 3 nama kuat bersaing ketat, Alex Marquez, Marc Marquez, dan Francesco Bagnaia. Balapan berikutnya akan digelar di sirkuit Losail, Qatar, pada 13 April 2025. Akankah Marc Marquez bangkit dari keterpurukan dan kembali ke jalur juara? Ataukah Bagnaia dan Alex Marquez akan semakin menjauh di puncak klasemen? Sementara itu, bos Ducati lega Bagnaia menangi MotoGP Americas, Marc Marquez tak perlu khawatir di Qatar. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan pendapatnya setelah seri balap ketiga MotoGP Americas 2025. Dua pembalap tim pabrikan Ducati akhirnya sudah berhasil meraih kemenangan setelah Francesco Bagnaia berjaya pada balapan MotoGP Americas. Bagnaia tampil solid sejak lap pertama hingga lap terakhir balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat. Persaingan internal untuk gelar juara dengan rekan setimnya, Marc Marquez, kembali ke trek. Bagnaia kini memangkas jarak menjadi 11 poin dari Marquez dan 12 poin dari posisi puncak dari pembalap Gresini Racing, Alex Marquez. Kemenangan tersebut disambut perasaan lega oleh Gigi Dall'Igna. Pasalnya, Bagnaia berhasil menang ketika tekanan dan keraguan sedang banyak tertuju terhadapnya. Bagnaia tidak hanya tertutupi bayang-bayang Marc Marquez yang menyapu bersih hasil podium teratas dalam balapan-balapan sebelumnya. Nuvola Rosa juga kesulitan untuk mengatasi kecepatan Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, rider tim satelit yang selalu finish kedua saat kakaknya menjadi juara. Orang nomor 1 di tim Ducati pun menyebut bahwa kemenangan kemarin sangat penting untuk kepercayaan diri Bagnaia. Saya rasa penting bagi Pecco, Bagnaia, untuk kembali ke jalur kemenangan, kata Dall'Igna kepada Sky Sport Italia dilansir via Motorsport.
Namun, lebih dari kemenangan, balapan tadi penting karena perasaan yang ia miliki terhadap motornya sejak kemarin, Sabtu. Itulah yang memberi saya harapan terbesar. Terutama karena balapan berikutnya adalah trek favoritnya, jadi saya rasa dari sini dengan hasil ini pasti dapat menjadi suntikan motivasinya untuk balapan berikutnya. Bagnaia sempat mengeluh tidak cocok dengan motor barunya. Juara dunia 3 kali sampai membuat geger karena ingin kembali ke motor musim lalu, kalimat yang diklarifikasinya menjadi kembali ke feeling seperti bersama motor lama. Meski kalimat pertama Bagnaia bisa menjadi tamparan bagi dal-nya sebagai insinyur, dia tidak mengesampingkan pentingnya kepercayaan diri dari penunggangnya. Teknologi selalu selangkah di belakang dibandingkan dengan pikiran pembalapnya, ucap dal-nya menambahkan. Ini harus diperhitungkan, karena kita seringkali mengabaikan solusi teknis yang lebih baik di atas kertas. Akan tetapi, jika solusi itu tidak lebih baik menurut pembalapnya, lebih baik membiarkannya begitu saja. Pada akhirnya, pikiran pengendaralah yang perlu diperhatikan, lebih dari sekadar motornya, tutur dal-nya. Dal-nya juga tidak menampik ada perbedaan antara motor kedua pembalapnya, dari aspek pengaturan hingga komponen-komponen yang melengkapinya. Meski demikian, tidak benar jika Bagnaia membongkar motornya lebih jauh untuk menyerupai motor lamanya. Motor baru Ducati, YP25, dan motor lama, YP24, yang dilombakan musim ini memiliki kesamaan dalam aspek mesin sehingga memungkinkan bagi Bagnaia untuk melakukannya. Komponen teknis yang kami pakai di Austin sama dengan di Argentina. Pengaturannya tentu saja berbeda, tetapi basis dar motor tetap sama, terang Bagnaia. Dal-nya kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Marquez yang baru saja gigit jari karena terjatuh ketika sudah mendominasi balapan MotoGP Americas. MotoGP Americas sebenarnya menjadi taman bermain Marquez karena catatan 8 pole position dan 7 kemenangan YP di sana. Akan tetapi, kesalahan kecil membuat Marquez gagal finish sekaligus memutus tren kemenangan beruntun yang dimulai sejak seri pertama. Dal-nya yakin Marquez bisa bangkit kendati seri berikutnya di Qatar lebih mendukung Bagnaia jika melihat rekam jejaknya. Losail adalah sirkuit yang biasanya kami sukai, dan Pecco khususnya sangat menyukainya, ucap pria asal Veneto tersebut. Mungkin Mark kurang menyukainya, tetapi pada akhirnya, balapan tetaplah balapan, jadi bahkan yang difavoritkan pun bisa gagal menang. Mereka yang memulai di posisi kedua bisa mendapatkan hasil yang penting. Balapan motor selalu bagus karena alasan itu, pungkasnya. Sementara itu, kesadaran untuk berhati-hati, pelajaran diambil adiknya setelah Marc Marquez terjatuh sendiri. Pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez, mengungkap momen sebelum kecelakaan dialami kakaknya, Marc Marquez, pada balapan seri balap ketiga MotoGP Americas 2025. Alex Marquez mengakui jalannya balapan tidak mudah karena kondisi lintasan yang tampak belum sepenuhnya kering. Pasalnya, lintasan sempat diguyur hujan cukup deras sekitar 1 jam sebelum balapan kelas MotoGP dimulai di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat. Kekacauan bahkan sempat terjadi tepat sebelum balapan dimulai karena kebimbangan para pembalap apakah menggunakan ban basah atau ban kering. Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang berlari ke pit untuk mengambil motor cadangan yang menggunakan ban slick. Keputusan Marc tepat, hujan tak lagi mengguyur sirkuit. Saking banyaknya pembalap yang ikut, race direction sampai menunda start lomba. Marc menjalani balapan dengan mulus hingga berhasil memimpin cukup nyaman di posisi paling depan. 3 kali Marc mencatat waktu lap tercepat secara beruntun. Namun, petaka justru dialami saat dia terjatuh sendiri di tikungan 4. Jatuhnya Marc disebabkan karena melindas sisi dalam curb, atau batas trek yang biasanya dicat dengan atas garis merah putih. Seperti dilansir dari Corsedimoto.com, Alex mengatakan insiden yang dialami Marc membuatnya lebih berhati-hati lagi. Apalagi, sebelum kejadian, dia hampir bernasib serupa. Sebelum kecelakaan Marc, saya beruntung berada saat di belakang Pecco di tikungan 10 dan mengalami momen yang sulit saat saya hampir kehilangan bagian depan, ujar Alex. Ketika saya melihat Marc terjatuh, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus sangat berhati-hati. Saya tidak merasa nyaman. Saya hanya ingin memperhatikan Di Gia, Fabio Di Giannantonio, dan itulah yang saya lakukan, ujarnya. Alex akhirnya memilih bermain aman setelah Marquez terjatuh.
Daripada mengejar Bagnaia untuk kemenangan Yipi pertamanya di kelas para raja, juara dunia 2 kali itu lebih memilih mempertahankan posisi keduanya. Raihan tersebut membuat juara Moto2 2019 itu untuk sementara memimpin puncak klasemen dengan keunggulan tipis 1 poin saja atas Mark. Alex sangat konsisten dengan selalu finish kedua sejak balapan sprint seri pertama di Thailand hingga balapan Yipi di Americas kemarin. Sulit dipercaya apa yang telah kami lakukan di tahap awal kejuaraan dunia dan sekarang kami memimpin klasemen, katanya. Kami tahu bahwa kami berada di tim pelanggan dengan motor 2024 dan bahwa para pembalap pabrikan akan datang dengan pilihan yang berbeda. Tetapi kami ingin mendapatkan potensi penuh dari paket kami dan itulah yang kami lakukan. Dan kami harus menyelesaikan balapan, itu juga penting, ujar Alex.